Kalau Jokowi kan oke, dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM. 80 juga, toh? 80 juga. 80. Saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu Mas. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak? Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki? Urusan ijazah bener apa enggak? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Selama ini kan orang selalu digertak oleh Pak Jokowi bahwa aslinya ada di Barreskrim. Nah, kita lihat sekarang Barreskrim bilang tidak ada aslinya. Yang dia bawa fotokopi. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Dah buset. Ini yang goblok siapa sih ya? Yang goblok siapa sih? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak, Prof nggak takut? Saya tidak takut. Saya bilang DO, kemudian saya dilaporkan. Saya senang, Pak, karena saya membuktikan mana ini transkrip nilai S1. Jadi justru dilaporkan itu peluang untuk kami buktikan. Saya guru besar, Pak. Bagi saya itu sudah tidak masuk akal, Pak. Dan kami guru besar punya tugas itu telah diatur dalam Undang-Undang Guru pasal 49 ayat 2. Mencerahkan masyarakat. Menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya, Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak. Itu dia. Kenapa palsu, Pak? Palsu. Yang SMA? SMA begini, saya alumni SMPP 34 Kupang, di Kupang. SMPP itu apa, Pak? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 34 di Kupang. Saya sudah tahu lama, Pak. Alumni tahun 80, Pak. 80. Sama dengan Jokowi? Sama dengan Jokowi. Dan saya sudah tahu Jokowi ini SMPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Saya sudah tahu. Nah, makanya saya tidak kaget kalau sekarang ada laporan di gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang ini, karena ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SMPP. Sedangkan selama ini berita tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, dari sejarahnya, Pak, in SMPP itu kan dia masuk 876 sama dengan saya juga. Kami sih. SMPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85, Pak. 85. Jadi saya punya di SMPP 34 Kupang berubah jadi SMA 3 Kupang, Pak. SMA 3 Kupang. Sedangkan tahun 85. Sedangkan Jokowi SMA SMPP 60 Solo, dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SMPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SMPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Solo, tapi SMPP 40 Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Iya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus si Penmaru misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain ada namanya ada.
Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko. Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal Pak. Di buku alumni ada saya sudah tersebut ada foto di situ nama Jokowi tapi alumni SMA Negeri Yogyakarta. Saya sudah cari-cari lagi, ternyata alumni SMA 6 Yogyakarta tuh Hari Mulyono. Berarti yang selama ini yang dituduhkan oleh Profesor Egy Sujana bahwa itu Hari Mulyono itu adalah ini saudara adik dari Pak Jokowi yang kawin yang itu, ijazah kemungkinan dipakai oleh Jokowi. Itu makanya bukti aja. Di ijazahnya jujur Pak, kita tidak pakai forensik, kita bisa tahu. Ijazah tempel Pak. Foto itu di ijazah tempel. Jadi yang dia akui palsu, saya bilang saya berani bantah bahwa palsu karena foto aja ditempel Pak. Roy Suryo, Dr. Tifa sama ini kan dia laporkan. Sudahlah kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Namanya kan kita cari pembenaran. Ada bisa buktikan di pengadilan. Prof nggak takut? Saya tidak takut. Saya sudah pernah kasus begini. Undang ITE sudah 5 kali Pak. Paling jujur Pak. Kalau misalnya kita masih sopan-sopan, ini kan ini TV ring, ini kan paling tidak sampai 1 tahun Pak. 6 bulan lah. Saya pernah 6 bulan kok. 6 bulan itu. 2 bulan saja. 2 bulan. Ya. 2 bulan. Jadi kalau untuk ini, kalau untuk kebenaran Pak, kalau untuk kan masuk penjara bukan akhir dari hidup Pak. Karena situasinya sekarang Prof, kalau orang semakin terkenal, dengan ini kan Prof makin terkenal, itu situasinya makin Prof ditembak. Tidak apa-apa, saya kan di Twitter banyak ditembak Pak, tapi saya bicara fakta-fakta semua Pak. Contoh, misalnya ini DO saya sudah punya bukti dari orang bahwa dia DO. Saya sudah punya bukti di Twitter saya. Apa buktinya? Ini podcast juga, ada orang podcast terakhir bahwa itu DO karena mereka berpatokan pada pengakuan Jokowi 29 Juni 2013. Ada nggak saksi-saksi yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak ada sebetulnya di wisuda? Oh, saksinya kalau menurut foto-foto yang beredar kan orang ada yang keceplosan bilang itu Hari Mulyono Pak di sebar-sebar itu. Makanya ada juga yang terakhir mengaku bahwa dia sama-sama lulus. Ada fotonya, tetapi itu sudah terbukti bahwa ijazahnya beda. Dia ijazahnya 89. Itu yang barusan kan? Ya. 89, Jokowi 85. Kenapa kau bisa sama-sama teman? Coba saya tanya. Di yang pengakuan terakhir itu kan? Ya. Saya sudah ikuti Pak. Di situ saya tidak tahu. Dan dia memang lebih muda ya? Dia kan 89. Ya. Nah Jokowi ini kan dia 85. Bagaimana 4 tahun kau bisa sama-sama? Jadi kadang-kadang ini Pak, semua orang mau bela Jokowi, padahal Jokowi sendiri tidak bisa bela diri dia sendiri. Jadi banyak orang berlomba-lomba bela-bela. Khususnya sekarang ada istilah ini termul kan, ternak Mulyono. Banyak yang bela. Saya dihajar ulang-ulang, tapi saya pikir kalau saya bicara benar kan Pak. Jadi bagi saya kalau misalnya saya bilang DO kemudian saya dilaporkan, saya senang Pak karena saya membuktikan mana saya tidak perlu ijazah, mana ini transkrip nilai S1. Karena ijazah harus ada di transkrip nilainya. Karena dalam transkrip itu kan diketik ini judul skripsi Pak. Dengan nilai berapa? Kan ini 6 SKS tuh. Nah, mana mungkin orang DO bisa. Karena biasanya orang yang melaporkan, misalnya Pak Jokowi melaporkan Prof ini, dia yang harus membuktikan kan bahwa yang Prof katakan tidak benar. Iya. Dan dia yang harus menyampaikan. Pokoknya nanti kami dua kalau misalnya saya syukur, kalau saya dengan dia, saya punya satu kesan sejarah. Dulu saya lawan SBY, saya membuat sejarah bahwa satu saat orang akan, orang ini pernah duduk dengan ketemu dengan Pak Jokowi di pengadilan kan. Nah di situ kan kami dipanggil ke depan. Ini aslinya. Tanya saya. Oh ini palsu Pak. Saya bisa begitu. Jadi justru dilaporkan itu peluang untuk kami buktikan di pengadilan. Karena Pak balik sekarang saya bilang palsu. Saya bilang mana ini? Saya kan tidak tahu ini skripsi ini ijazah. Transkripnya nilai. Saya sekarang lebih patokan ke transkrip. Pada saya pernah itu. Karena di transkrip jelas Pak bahwa ini judul skripsi yang misalnya kayu itu, konstruksi kayu kok ada diketik di ini, di bawah itu, di bawah. Kemudian nanti IP rata-rata.
Ada situ. Jadi Dan mata kuliah yang diambil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian di bawah rata-rata IP berapa. Itu nanti terbukti di sana lah. Jadi Pak, kalau untuk lapor-lapor, aduh, saya sudah apalagi ini kan delik aduan absolut kan, Jokowi harus lapor lah. Ya silakan kalau memang dia lapor tidak apa-apa. Ibaratkan saya sudah bilang kalau misalnya kali ini kalau saya bilang DO salah, tapi kalau saya salah, saya minta maaf, wajar lah. Kan saya namanya guru besar. Saya berhak memberi kesaksian atau pernyataan berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi kalau saya tahu misalnya IP aturannya begitu ya, saya bilang DO lah. Karena memang begitu.